Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Wulan Febrilian dari Pangkalan Pramuka Man 1 Nganjuk. Di sini saya akan menjelaskan sejarah gerakan pramuka dunia dan sejarah gerakan pramuka di Indonesia. Saya akan menjelaskan sejarah pramuka di dunia terlebih dahulu. Jadi, gerakan pramuka berawal dari gagasan Lord Robert Baden-Powell, seorang perwira militer asal Inggris yang memperkenalkan pendidikan kepanduan berbasis aktivitas luar ruang untuk anak-anak. Keprihatinan Baden-Powell terhadap masa depan generasi muda setelah melihat perilaku anak-anak yang tidak terdidik dengan baik di masa pasca perang menjadi dasar dari ide pembentukan gerakan ini. Baden-Powell sangat terinspirasi oleh pengalaman-pengalamannya saat bertugas di India dan Afrika Selatan. Sebagai seorang perwira militer, ia berhadapan dengan banyak tantangan dalam berkomunikasi, bertahan hidup di alam terbuka, serta memimpin anak buah yang kurang terdidik. Pengalamannya ini membawanya pada kesimpulan bahwa pemuda yang terdidik untuk memiliki keterampilan praktis dan moral yang tinggi akan tumbuh menjadi individu yang siap menghadapi tantangan hidup. Pada tahun 1899, Baden-Powell menerbitkan buku yang berjudul Age to Scouting, yang dirancang untuk membantu anggota militer, terutama anak-anak muda, mengasah keterampilan mereka dalam bertahan hidup dan menjadi pemimpin yang efektif di medan perang. Namun, buku ini mendapat perhatian luas di luar dunia militer, khususnya di kalangan pemuda. Melihat potensi ini, Baden-Powell mulai menyusun rencana untuk memperkenalkan konsep tersebut ke dunia pendidikan umum. Buku ini mengajarkan berbagai keterampilan penting, seperti cara membangun kemah, membaca peta, menavigasi alam bebas, dan melatih keterampilan pengamatan. Lebih dari itu, buku ini juga menekankan pentingnya moralitas seperti keberanian, ketulusan, dan tanggung jawab. Ide dasar ini menjadi landasan bagi apa yang nantinya dikenal sebagai gerakan pramuka. Pada tahun 1907, Baden-Powell mengadakan perkemahan pertama yang bersejarah di Pulau Brownsea yang terletak di Inggris. Di sini, untuk pertama kalinya, sekelompok 20 anak laki-laki dari berbagai latar belakang sosial mengikuti gerakan yang dirancang untuk menguji dan mengembangkan metode penelitian yang dia ciptakan. Perkemahan ini berfokus pada keterampilan bertahan hidup di alam terbuka, pengembangan kepemimpinan, serta kerjasama dalam tim. Baden-Powell memimpin perkemahan tersebut, mengajarkan anak-anak untuk mengamati alam, membuat api, mendirikan tenda, serta memecahkan masalah dalam situasi yang menantang. Keberhasilan perkemahan ini membuktikan bahwa konsep yang dimilikinya dapat diterapkan dalam mendidik anak-anak dan sangat efektif dalam membentuk karakter mereka. Perkemahan Brownsea ini kemudian dianggap sebagai titik awal berdirinya gerakan pramuka. Buku Scouting for Boys yang diterbitkan pada tahun 1908 menjadi panduan utama bagi pemuda untuk mengikuti kegiatan kepanduan yang diusung oleh Baden-Powell. Buku ini memberikan petunjuk yang sangat rinci mengenai bagaimana melakukan berbagai kegiatan outdoor seperti mendirikan kemah, melacak jejak, serta berinteraksi dengan alam. Buku ini juga menyertakan berbagai cerita, latihan, dan prinsip-prinsip moral yang mendidik pemuda untuk menjadi individu yang lebih baik. Diterbitkan, buku ini menjadi sangat populer. Setelah diterbitkan, buku ini menjadi populer bukan hanya di Inggris, tetapi juga di seluruh dunia, dan menjadi acuan bagi banyak negara untuk mendirikan organisasi kepanduan mereka sendiri. Dengan suksesnya Scouting for Boys, ide dan prinsip yang diajarkan oleh Baden-Powell menyebar luas ke seluruh dunia. Pada tahun 1910, organisasi The Boy Scout Association didirikan di Inggris, yang menjadi model bagi banyak negara lainnya, termasuk Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Pada tahun 1920, gerakan pramuka menjadi sebuah fenomena internasional yang ditandai dengan Jambore dunia pertama yang diselenggarakan di London. Jambore ini dihadiri oleh lebih dari 8.000 pemuda dari 34 negara, yang menjadi momen bersejarah dalam perkembangan gerakan ini. Pada tahun 1922, organisasi internasional World Organization of the Scout Movement atau WOSM didirikan untuk mengkoordinasikan kegiatan pramuka di seluruh dunia. WOSM menjadi badan yang mengatur dan mendukung kegiatan internasional pramuka.
serta memperkuat hubungan antar negara melalui nilai-nilai perdamaian dan persaudaraan. Setiap 4 tahun sekali, Jambore Dunia diselenggarakan untuk mempertemukan anggota pramuka dari berbagai negara. Jambore ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar bangsa dan menjadi ajang pramuka untuk bertukar pengalaman, keterampilan, dan ide-ide. Di sini, anak-anak dan remaja dari berbagai negara belajar untuk saling menghormati, berkolaborasi, dan berbagai pengetahuan. Gerakan Pramuka berfokus pada pendidikan karakter yang mencakup 3 aspek utama, fisik, mental, dan sosial. Setiap anggota pramuka diajarkan untuk memiliki integritas moral, menjadi individu yang jujur, setia, dan bertanggung jawab serta terhadap diri sendiri dan orang lain, menghormati alam, mengajarkan pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menjadi pemimpin yang anggota dan bertanggung jawab, membangun semangat kerjasama, saling mendukung, dan memiliki rasa tanggung jawab bersama. Prinsip dasar ini dicerminkan dalam Scott Promise atau janji pramuka, di Scott Law atau hukum pramuka, yang menjadi pedoman dalam setiap aktivitas dan pembelajaran yang dilakukan oleh anggota pramuka di seluruh dunia. Sekarang kita akan melanjutkan sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka pertama kali dikenal di Indonesia pada masa penjajahan Belanda dengan terbentuknya Nederland Indische Padvinders Organisatie atau NIPO. Pada tahun 1912, organisasi ini ditujukan untuk anak-anak Belanda yang tinggal di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, dan bertujuan untuk mendidik mereka dengan nilai-nilai kepanduan ala Eropa. Sementara itu, di kalangan pemuda pribumi, beberapa organisasi kepanduan yang lebih mengedepankan nilai-nilai nasionalisme mulai muncul. Salah satunya adalah Javanse Padvinders Organisatie atau JPO, yang didirikan pada tahun 1916. JPO merupakan organisasi kepanduan yang dibentuk oleh pemuda pribumi untuk mengajarkan keterampilan dan nilai-nilai kepanduan kepada anak-anak pribumi di Hindia Belanda. Pada masa ini, selain JPO, banyak organisasi kepanduan yang berbasis agama juga mulai bermunculan. Hizbul Wathan yang didirikan oleh Muhammadiyah pada tahun 1918 adalah salah satu contoh organisasi kepanduan yang berbasis Islam. Hizbul Wathan memiliki tujuan untuk mendidik pemuda berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam dan juga mengajarkan keterampilan kepanduan yang serupa dengan yang dilakukan oleh pramuka di negara-negara barat. Selain itu, pada tahun 1919 terbentuk juga Nasional Islamische Padvinders atau NATIPIJ, sebuah organisasi kepanduan Islam yang bertujuan untuk memberikan pendidikan berbasis nilai-nilai agama Islam dengan pendekatan yang sama seperti pramuka Eropa. Selama ini, perjuangan kemerdekaan Indonesia, organisasi kepanduan sangat aktif dalam mendukung gerakan nasionalis. Mereka berperan dalam memperkuat semangat kebangsaan dan persatuan, serta mendukung perjuangan fisik maupun melalui kegiatan sosial yang mendukung perlawanan terhadap penjajah. Organisasi-organisasi kepanduan yang ada, baik yang berbasis agama maupun yang bersifat umum, memainkan peran besar dalam mempersiapkan pemuda Indonesia untuk kemerdekaan. Banyak pemuda yang terlibat dalam aktivitas kemerdekaan melalui organisasi kepanduan ini. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, banyak organisasi kepanduan yang terpisah berdasarkan agama dan etnis, seperti Hizbul Wathan, Muhammadiyah, Gerakan Pramuka Indonesia yang telah ada sejak masa penjajahan, dan berbagai organisasi kepanduan lainnya, dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta mendukung pembangunan negara. Pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 238 Tahun 1961 yang secara resmi menyatukan berbagai organisasi kepanduan di Indonesia dalam satu wadah yang dikenal dengan nama Gerakan Pramuka. Dengan terbentuknya Gerakan Pramuka Indonesia yang bersifat nasional ini, seluruh pemuda Indonesia, baik yang berbasis agama maupun yang tidak, dapat bergabung dalam satu gerakan yang berorientasi pada pembinaan karakter, keterampilan, dan kepemimpinan yang berbasis pada prinsip-prinsip nasionalisme dan kebangsaan. Organisasi ini diatur oleh Kuartir Nasional Gerakan Pramuka yang memiliki struktur dari tingkat nasional hingga ke tingkat cabang di daerah.
Gerakan pramuka di Indonesia didasari oleh dua prinsip dasar utama yang menjadi pedoman dalam setiap kegiatan dan pembinaan anggotanya. Trisatya, 3 panji pramuka. Trisatya adalah janji yang diucapkan oleh setiap anggota pramuka. Dasadharma, 10 kewajiban pramuka. Dasadharma adalah 10 kewajiban yang menjadi pedoman moral dan etika bagi anggota pramuka yang lain. Sekian penjelasan dari sejarah pramuka Indonesia dan sejarah pramuka dunia yang saya jelaskan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.